Listeners. Balik lagi di podcast edisi Kamisteri. Malam ini kami akan menemani malam Jumat kalian. Kami mau kenalan dulu nih. Nama saya Satika Devina. Nama saya Steven. Nama gue Repo. Mungkin kalian udah nggak asing sama yang namanya digangguin makhluk halus ya. Jadi ini dari cerita pengalamannya si Repo. Oke, langsung aja Repo. Kenapa kok bisa digangguin sama makhluk halus? Jadi pertama tuh ceritanya hari Kamis. Temen gue ngajak gue ke rumah dia karena rumah dia kosong. Orang tuanya mau pergi ke Jepang. Oke. Nah, karena rumahnya kosong, dia ngajak tuh satu grup, gue, temen gue, sama pokoknya dia ajak satu grup lah pokoknya. Rame. Tapi karena diajaknya dadakan dan yang datang waktu itu juga cuman gue doang. Jadi pada nggak bisa. Yang bisa cuman gue doang karena gue nggak gue bisa tuh, gue berarti waktu gue kosong lah situ. Gue jalan ke rumah dia, di situ posisinya hujan-hujanan tuh, gue pakai motor ke rumah dia. Saat pas sampai rumah dia itu gue nanya ke teman gue, lah ini yang lain mana, kok nggak ada yang datang? Tapi daerah rumahnya boleh disebutin nggak di mana? Boleh. Di BSD. BSD. Iya, di Tangerang. Jauh juga ya. Iya. Terus. Nah, terus gue nanya kan yang lain kemana? Pokoknya di situ ada namanya Anik, terus Darel sama Araga yang mau ikut gitu. Tapi mereka pada nggak bisa datang karena kondisi hujan itu kan. Terus juga dia udah ngajaknya dadakan. Nah, Kamis gue datang situ, pas gue nyampe rumah dia, itu kita langsung tiduran karena gue nyampe rumah dia tuh jam 10. Kita tiduran, ibaratnya nyantai dulu. Iya, kita nyantai dulu di rumah dia. Nah, pas lagi nyantai itu ibaratnya kita dengar suara dari rumah sebelah tetangga itu ada kayak suara gaduh gitu, kayak karena di situ kita anggap kayak ini paling biasa aja nih Tapi ada yang tetangganya. nempatin nggak rumah sebelah? Ada yang ada. nempatin. Ada nih, ya biasa aja nih, kayak udah biasa lah kayak gini. Nah, kita tidur, kita bangun jam 3 sore. Jam 3 sore kita lapar banget kan, kita turun ke bawah buat masak tuh, masak. Jadi ini kompor, ini jendela. Nah, jendela tuh depannya tuh udah ada rumah, tapi jaraknya jauh. Nah, pas gue lihat rumah depan itu, di jendelanya itu gue ngeliat kayak ada orang yang lagi natap gue, bener-bener natap gue kayak merinding. Tapi gue baru inget di situ rumahnya kosong. Gue takut kan. Oke, kita lanjut. Gue lanjut masak tuh. Tapi posisinya tangan gue gemeteran, merinding gue. Lanjut masak, udah selesai makan, gue naruh tuh piring-piringnya, ibaratnya kita makan bareng lah, nyantai-nyantai. Nah, habis itu kita balik lagi ke atas buat main game. Ibaratnya mau senang-senang dulu lah. Main game, gak lama jam 9 kita lapar lagi. Makanlah, kita turun lagi ke bawah, masak. Pas lagi masak, itu ada kayak suara jendela pecah. Prang! Jendela itu pecah kencang banget, dan itu sekitaran rumahnya gue. Dari luar apa dari dalam? Dari dalam suaranya. Nah, karena kita takut kan, ibaratnya maling di situ juga, rumahnya lagi kosong kan. Gue ambil pisau dapur, kita keliling-keliling tuh kayak nyari kaca yang pecah tuh di mana sih. Gue keliling gitu, gue lihat nggak ada kaca yang pecah sama sekali. Kayak bener-bener nggak ada yang pecah, dan suaranya kenceng banget. Terus juga nggak ada kayak ibaratnya piring jatuh, gelas jatuh, atau benda-benda antik yang jatuh pecah gitu, nggak ada. Nah, akhirnya kita kayak paling halu doang nih. Udahlah, kita lanjut masak, makan sambil ngerokok di luar. Nah, pas kita ngerokok di luar tuh, gue mulai ngerasa lagi kayak ada yang natap gue, tapi dari arah kolam berenang rumah dia. Itu posisinya masih, itu jam berapa? Itu jam 9-an. 9 malam. 9 malam. Jam 9 malam gue ngerokok,
tiba-tiba dia natap dari kolam renang. Nah yang natap tuh gue lihat kan kayak masa ada yang natap nih, gue lihat nggak ada yang natap sama sekali. Gak ada yang Berarti natap. rumahnya itu ada kolam renang ya? Ada kolam renang, luas rumahnya soalnya. Gue lihat nggak ada, gue lanjut ngerokok kan. Set, ngerokok. Akhirnya kita udah mau ke atas nih karena di luar dingin. Kita ke atas, iya. Kita main game. Terus dengar lagi nih ada suara jendela, tok tok tok. Di jendela kamar itu ada yang ngetok, tok tok tok. Biarin lah, paling apaan gitu. Tapi yang ngetok ini bukan sekali 2 kali, jadi kayak tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Temen gue kesel di situ. Ini siapa sih yang iseng? Tapi pas awal ada ngetok tuh, lu mikirnya apa? Ya, gue nggak mikir apa-apa sih. Kan Karena tinggi kan? iya, tapi gue di situ lagi main game soalnya. Gue pakai headset. Fokus game. Iya, fokus game nomor 1. Yang dekat sama jendelanya tuh komputernya teman gue. Nah, dicek lah tuh sama temen gue. Set, dibuka dia lihat kuntilanak. Depan mata Kuntilanak. Jadi dia langsung langsung depannya tutup. langsung nih. Iya depan. Dia langsung nutup jendelanya. Dia langsung lari ke gue. Dia lari ke gue, dia bilang kan, "Kok gue bisa lihat kuntilanak?" Oke. Gue bilang, yang benar lu. Masa iya sih lu ngeliat kuntilanak? Gue ngeremehin dia tuh di situ. Nah, akhirnya dia bilang kayak gini, "Ih, masa nggak percaya sih? Coba aja cek sono." Gue cek lah, gue buka, anjir itu bener-bener kuntilanak. Di situ Masih di situ. Gue ngeliat guys. itu kayak cewek, itu mukanya berdarah-darah, kepalanya agak kayak rusak lah parah. Jadi darahnya sampai baju-baju gitu, pokoknya full darah gitu. Gue ngeliat, anjir gue takut banget, gue merinding banget. Gue langsung balik lagi ke kasur sama teman gue. Yang tadi kita lagi main game, kita nggak jadi main game, kita cuma berduaan di kasur, nutup pakai selimut. Itu tapi posisi kamarnya di atas kan? Di atas. Kuntilanak nggak hilang gitu. Wah. Biasanya kan kalau Biasanya kan iya hilang ya. Kalau ada yang nyadar masih hilang. terus Dia ngikutin. Nah, kita takut, kita ngobrol situ. Dia ngomong kayak gini ke gue, teman gue. Kok kita berduaan di sini? Di rumah gak ada siapa-siapa, cuma ada lu sama gue doang. Dan kita habis ngeliat kuntilanak. Gue takut banget, lu juga takut. sana cuma takut aja di situ. Ya, kita nggak bisa mikir apa-apa selain takut. Iya benar. Iya sih. Karena kita berdua takut, akhirnya kita mutusin tuh buat main HP sambil denger musik kan, buat kayak nenangin suasana ya. Dengar musik gitu. Tapi itu posisi kita sambil di kasur sambil nutup pakai selimut. Oke. Terus gak lama ada suara pecah, kaca pecah lagi 2 kali. Prang, tapi itu dari kamar temen gue. Oh iya. Jadi dari kamar temen gue itu kacanya pecah. Dan gak lama setelah kacanya pecah, gue ngerasa gue sesak nafas. Terus kayak pokoknya badan gue berat banget. Bener-bener nafas gue susah, badan gue berat banget. Di situ gue gerak pun susah. Mau gerak kanan kiri itu berat banget pokoknya. Nah, gak lama dari situ, gue nanya temen gue, "Lo, ini apa sih di badan gue? Kok berat banget?" Dia bilang, "Kok lo ketindihan?" Belum ngeliat. Ngeliat pakai mata dia sendiri. Terus gue takut juga dengan terus gue takut di situ. Gue susah mau ngapa-ngapain. Akhirnya gue baca ayat kursi. Gue baca ayat kursi sampai sekitaran setengah jam. Tapi yang gue rasa tuh masih berat, tetap berat sama tetap susah nafas. Karena gue buka HP, gue setel YouTube tuh Ruqyah. Itu jam berapa tuh? Gue nggak tahu jam berapa, kayaknya udah malam jam 1-an, jam 1 jam 2-an. Gue setel Ruqyah. Iya. Dari jam 9 sampai jam 1 tuh diganggu terus. Terus gue buka Ruqyah kan, gue setel. Tapi yang gue rasa tuh nggak kayak mendingan, tapi malah gue ngerasa gue dicekek. Kayak ada yang nyekek lo gitu.
terus kencang banget. Nah pas gue ngerasain cekek itu, temen gue udah tidur. Parahnya udah tidur. Tidur. Parahnya udah tidur karena dia ngantuk banget kan. Oh iya. Ya Dia udah pasti kan tidur. jam 1 ya, jam Iya. 1 malam. Ya, dia udah tidur, terus karena gue ngerasa apa namanya kecekek gitu, gue panik kan, gue bangunin dia, lo bangun lo. Di situ badan gue juga gerakinnya berat, kayak lo bangun lo. Dia bangun, gue ceritain kenapa. Lo ini gue gak enak sesak napas, lo tolong bantuin gue. Terus dia bilang, bantuin gimana, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia inilah ngide lah dia. Pokoknya chat temen gue yang ustadz gitu, yang ibaratnya tahu dan taat banget agama. Dia bilang tuh ke teman dia yang taat agama itu, dia bilang, ini tolong bantuin gue dong, gue lagi diganggu lah ibaratnya, gue lagi diganggu, tolong bantuin gue. Tapi untungnya yang ustadz itu lagi bangun, terus dia langsung ibaratnya saranin kan, dibaca doa ini, dibacain sama teman gue, itu masih gak ngaruh juga, malah yang gue rasain tuh makin kayak dicekek. Gue bener-bener susah banget buat nafas. Nah pas itu gue udah bener-bener kayak udah hilang kesadaran, gue udah pingsan. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue jelas banget gue pingsan di situ. Karena yang gue rasain tetap dicekek itu, karena makhluk halus ya. Berarti lo kayak sesak gitu gak? Sesak nafas gue, kayak tenggorokan gue tuh nggak ada buat nafas. Nah gue pingsan kan, teman gue yang di sebelah gue nyadar, dia kok nggak nyaut, dia coba cek gue masih nggak sadar gue. Akhirnya dia gendong gue, dia bawa gue ke masjid terdekat di situ. Kompleknya ada masjid lumayan gede dan di situ banyak banget isi orang-orangnya. Nah terus teman gue manggil ustadz di masjid itu. Akhirnya di masjid itu gue didoain, gue diruqyah segala macem. Nah gak lama sebelum azan subuh gue sadar, paginya gue sadar. Kenapa nih, kok tiba-tiba gue di masjid? Gue kaget kan, yang tadinya gue di kasur, gue di masjid. Gue sadar dari situ, diajaklah sama ustadznya sholat subuh. Berarti lo bangun udah ada ustadznya? Bangun udah ada ustadznya. Ustadz, ibaratnya ustadz kiri gue, Iya. Ustadz di kanan gue, temen gue yang Arlo ini di kiri gue. Iya, dia kayak Itu cuma bertiga doang dong berarti di musola? bertiga doang. Oke, terus? Nah pas azan subuh nih, komandang kan, Allahu Akbar. Nah itu banyak banget tuh, abis itu mereka masuk, kita sholat. Selesai sholat, akhirnya kita balik. Dan untungnya makhluk itu nggak ganggu gue lagi, dan gue nggak mau ke rumah temen gue lagi. Trauma ya. Trauma banget, gue nggak mau lagi ke rumah temen gue lagi. Terus setelah itu, lu ngerasain apa? Terus dari keluar musola gitu kayak enakan gak? Alhamdulillah enakan, kayak gue nggak ngerasa ada yang nyekek gue nggak ngerasa nafas gue bermasalah, terus gue nggak ngerasa badan gue berat, ibaratnya makin plong lah, lebih enak di jalan. Dari situ lu nggak ngerasa ada apa-apa lagi? Nggak ngerasa apa, sampai sekarang nggak ada untungnya. Semoga aja enggak lagi. Semoga aja nggak lagi. Serem. Ya lumayan sih ya. Ini kuntilanaknya agak beda sih sebenarnya. Biasanya kuntilanak kan hilang ya. Kalau di film-film Iya. gitu ya. Sebenarnya real juga kayak gitu. Kalau ada yang nyadar pasti hilang. Kan itu di film. Iya. Kan Tapi Ini kan real ya? biasanya juga kayak gitu sih. biasanya kayak gitu. Biasanya Kalau Kalau ada yang ada nyadar. Yang lihat satu, Iya. terus mau dilihat lagi itu biasanya udah nggak ada. lah berarti ini kiriman dong. Tahu. Gua nggak tahu ya. Wah, Kayak sih Mungkin karena bukan sih. mungkin karena dari rumah yang kosong itu terus dia penasaran kan? Jahil aja. Iya, jahil aja, iseng. Oke, sekian cerita kami misteri kali ini. Ditunggu episode-episode selanjutnya. Saya Sartika. Saya Steven. Saya Revo. Hai. Dadah.